Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, mata kuliah praktek Sistem Informasi Pemasaran dan Survei Pelanggan dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo SEMM. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani, NIM C0B021014. Baiklah, berikut pertanyaannya. 1. Jelaskan kekuatan apa saja yang mempengaruhi one-to-one marketing. 2. Dalam one-to-one marketing, ada sebuah proses komunikasi pemasaran yang direvisi. Jelaskan. 3. Jelaskan apa itu pengertian pelanggan. 4. Apa manfaat mempelajari perilaku konsumen. 5. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. 6. Jelaskan proses pengambilan keputusan konsumen. 7. Jelaskan apa itu kepuasan konsumen dan apa itu perilaku konsumen. 8. Jelaskan apa itu strategi pemasaran. Baiklah, berikut jawaban yang pertama. Kekuatan yang mempengaruhi one-to-one marketing adalah 1. Konsumen yang menuntut lebih banyak dan mempunyai waktu sedikit. 2. Permintaan untuk tanggung jawab pemasaran. 3. Masyarakat yang lebih beragam. 2. Proses komunikasi pemasaran yang direvisi. Proses komunikasi pemasaran massal tradisional, di mana setiap orang menerima pesan yang sama melalui saluran yang sama, tidak lagi dipegang dengan benar di dalam lingkungan one-to-one marketing. Kegaduhan dari periklanan yang bersaing mempengaruhi penulisan dan penguraian sandi dari suatu pesan. Umpan balik dalam efektivitas komunikasi didapat dalam riset pasar dan perubahan dalam tingkat penjualan atau pangsa pasar. Proses komunikasi one-to-one marketing yang direvisi mengalir sebagai berikut. Yang pertama, pemasar one-to-one menangkap respon, mengembalikannya kepada database pemasaran di mana dapat membantu membentuk komunikasi pemasaran berikutnya. Kedua, pesan kemudian disampaikan melalui saluran komunikasi langsung seperti surat langsung, seorang petugas penjualan, pemasaran melalui telepon atau langsung melalui internet. Yang ketiga, pelanggan atau calon pelanggan, penerima, menerjemahkan pesan secara personal. Yang keempat, pelanggan atau calon pelanggan merespon komunikasi tersebut dalam bentuk suatu respon, pembelian atau komunikasi lainnya. Yang kelima, pemasar one-to-one, pengirim, membuat sandi pesan secara individual bagi para pelanggan dan calon yang diidentifikasi dari database. 3. Pengertian pelanggan. Pelanggan adalah orang-orang yang kegiatannya membeli dan menggunakan suatu produk, baik barang maupun jasa secara terus-menerus. Pelanggan atau pemakai suatu produk adalah orang-orang yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan-perusahaan bisnis. 4. Manfaat mempelajari perilaku konsumen. Yang pertama, bagi pemasar, mempelajari perilaku konsumen bermanfaat untuk memprediksi bagaimana konsumen akan bereaksi terhadap isyarat pemasaran serta isyarat lingkungan. Dengan mengandalkan hasil prediksi terhadap perilaku konsumen, para pemasar bisa berupaya untuk menentukan, mempertajam, dan memperdalam strategi pemasaran yang sesuai. Bagi lembaga atau agen pemerintah. Mempelajari perilaku konsumen bermanfaat untuk memahami perilaku masyarakat, khususnya mereka yang terkena dampak dari pembangunan proyek milik lembaga atau pemerintah, sehingga kebijakan yang lebih tepat bisa diambil serta disosialisasikan dengan baik. Bagi aktivis sosial, mempelajari perilaku konsumen bermanfaat untuk membantu aktivis yang peduli terhadap kepentingan sosial, sehingga para aktivis bisa merencanakan dan membuat kegiatan yang sifatnya lebih positif bagi konsumen.
Bagi konsumen, mempelajari perilaku konsumen bermanfaat untuk membantu mengambil keputusan pembelian serta konsumsi produk atau jasa dalam kehidupan sehari-hari. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. 1. Faktor pribadi. Faktor pribadi merupakan minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Secara khusus, faktor ini juga dipengaruhi oleh demografi seperti usia, jenis kelamin, budaya, profesi, dan latar belakang. Faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan respon dan sikap individu terhadap capaian pemasaranmu, kebutuhan pribadi sebagai seorang konsumen. Faktor sosial. Faktor ini meliputi pengaruh lingkungan, pengaruh media sosial, kelas sosial, pendapat, tingkat pendidikan. Faktor budaya. Faktor ini menunjukkan bahwa minat pelanggan dibentuk oleh beberapa hal, seperti nilai-nilai dan ideologi komunitas mereka, kepercayaan komunitas, kebutuhan keluarga dan komunitas, kelas sosial. 6. Proses pengambilan keputusan konsumen. 1. Terima pengakuan. Pengenalan kebutuhan terjadi ketika konsumen secara tepat menentukan kebutuhan mereka. Konsumen mungkin merasa kehilangan sesuatu dan perlu mengatasi masalah ini. Untuk mengisi perolehan tersebut, ketika bisnis dapat menentukan kapan target pasar mereka mulai mengembangkan kebutuhan atau keinginan ini, mereka dapat memanfaatkan peluang ideal untuk mengiklankan merek mereka. 2. Informasi pencarian. Tahap pencarian informasi dalam proses keputusan pembeli cenderung berubah secara terus-menerus, karena konsumen semakin membutuhkan banyak informasi tentang produk yang dapat memuaskan kebutuhan mereka. Informasi juga dapat diperoleh melalui rekomendasi dari orang-orang yang memiliki pengalaman sebelumnya dengan produk. 3. Evaluasi alternatif. Langkah ini melibatkan evaluasi berbagai alternatif yang tersedia di pasar bersama dengan siklus hidup produk. Setelah ditentukan oleh pelanggan apa yang dapat memuaskan kebutuhan mereka, mereka akan mulai mencari pilihan terbaik yang tersedia. Evaluasi ini dapat didasarkan pada berbagai faktor seperti kualitas, harga atau faktor yang penting bagi pelanggan. Mereka mungkin membandingkan harga atau membaca ulasan dan kemudian memilih produk yang paling memenuhi parameter mereka. 4. Keputusan pembelian. Ketika semua tahapan di atas telah dilalui, kini pelanggan akhirnya memutuskan untuk melakukan keputusan pembelian. Pada tahap ini, konsumen telah mengevaluasi semua fakta dan telah sampai pada kesimpulan logis yang dipengaruhi oleh pengaruh kampanye pemasaran atau pada hubungan emosional atau pengalaman pribadi atau kombinasi keduanya. 5. Perilaku pasca pembelian. Pembelian produk dilanjutkan dengan evaluasi pasca pembelian yang mengacu pada analisis apakah produk tersebut bermanfaat bagi konsumen atau tidak. Jika produk telah sesuai dengan harapan pelanggan, mereka akan berfungsi sebagai duta merek yang dapat mempengaruhi konsumen potensial lainnya yang akan meningkatkan basis pelanggan merek tertentu. Hal yang sama berlaku untuk pengalaman negatif, namun hal itu dapat menghentikan perjalanan calon pelanggan menuju produk. 7. Pengertian kepuasan konsumen dan perilaku konsumen. Kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah melakukan perbandingan antara apa yang dia terima dan dengan apa yang dia harapkan. Menilai kepuasan konsumen dan meningkatkan ekspektasi konsumen sehingga dapat menjadi pelanggan yang setia. Ketika apa yang didapatkan oleh konsumen sesuai dengan harapannya, tentu konsumen akan merasa puas. Pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. 8. Pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah strategi yang digunakan perusahaan
untuk menggunakan strategi-strategi pemasaran yang benar-benar tepat guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan ataupun untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.